Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafkahu qawli amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Hikmah Ramadan. Program ini spesial edisi Ramadan 1446 Hijriah yang berkolaborasi antara TVRI Stasiun Jambi dan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman makna dari bulan suci Ramadan sembari pemirsa yang ada di rumah menantikan berbuka puasa. Dan alhamdulillah teriring doa dari kami, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh rangkaian kegiatan ibadahnya pada bulan suci Ramadan ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Hikmah Ramadan sore hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz kita, narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya akan memberikan tausiahnya kepada kita semua terkait dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yakni keagungan malam Lailatul Qadar. Sebelum kita nanti sama-sama mendengarkan tausiah dari narasumber kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Sufyan Ramli, SAG, MAG. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, saya senang sekali saya karena Yogi yang bawa acaranya ini yang senang saya. Alhamdulillah akhirnya bisa satu panggung ini sama guru saya, Masya Allah. Saya sangat bersyukur juga pada sore hari ini Ustadz. Lebih bangga lagi saya. Saya yang lebih bangga. Saya request sama produsernya minta satu panggung sama guru saya. Alhamdulillah hari ini, sore ini dikabulkan. Dan tentunya dengan kebahagiaan ini mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Dan niat baiknya pada sore hari ini dapat dibalas juga dengan Allah dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Sufyan Ramli, SAG, MAG, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fadli SPDI, yaitu surah Al-Qadr ayat 1-5 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل
سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1-5 yang dilantunkan oleh Al-Ustadz Fadli SPDI. Kita akan membahas terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yakni keagungan malam Lailatul Qadar bersama Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Sufyan Ramli SAG MAG. Tentu tema kita pada sore hari ini Ustadz sangat menarik karena kita alhamdulillah sudah memasuki puasa yang ke-21 ya Ustadz ya. Dimana memang adanya kejadian turunnya Al-Quran, apalagi di dalam surah ini juga dijelaskan turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Mungkin boleh dijelaskan Ustadz, malam Lailatul Qadar itu apa Ustadz maksudnya Ustadz? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'da. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda semua berada, ya semoga semuanya dalam keadaan sehat insyaallah. Amin. Sambil kita menunggu datangnya waktu berbuka. Dan pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kehormatan bagi saya bisa duduk di sini didampingi oleh luar biasa ananda saya ini, masya Allah ya. Dalam rangkaian kegiatan kita hikmah bulan suci Ramadan ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa tema kita ya adalah tentang keagungan malam Lailatul Qadar. Pemirsa, kita sudah berada di 10 yang terakhir. 10 yang terakhir ini memang lebih istimewa. Karena Rasul memang membagi 3 ya, 10 pertama, 10 kedua, 10 yang ketiga. Dalam riwayat Rasulullah SAW itu kalau sudah di 10 yang ketiga, itu selalu dia semakin banyak i'tikafnya, semakin banyak qiraatul Qur'annya, semakin banyak pula amaliyah-amaliyahnya, dan termasuk sering disebut dalam hadis itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, sebagian ulama hadis mengartikan ini Rasul agak menjauhi istri-istrinya. Artinya memang fokus betul di 10 malam yang terakhir ini. Hanya memang sayang ya, kritik kecil kita di tengah-tengah masyarakat kita yang ada justru kebalik. Ramenya di awal. Masjid penuh di awal, ya sop-sop penuh di awal, bunyi-bunyi tadarus dan lain penuh di awal. Di 10 terakhir malah mulai agak sepi ya. Sop-sop makin maju gitu kan. Kemudian juga ya banyak jamaah kita sudah berada di toko-toko pakaian waktu tadarus, waktu tarawih, waktu isya dan lain-lain. Padahal Rasulullah SAW lebih mengistimewakan lagi di 10 yang terakhir. Nah, ada keistimewaan di 10 yang terakhir ini. Yang pertama, Rasul mengelompokkannya menjadi itqum minan nar. Ya, di mana 10 yang terakhir ini insya Allah kalau kita maksimal amaliyah Ramadannya, maka kita akan terhindar dari siksa neraka. Artinya buahnya kita sudah berada di
apa namanya ya, di pintunya surga, ya, sudah berada pada posisi menjadi calon-calon penghuni surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa Jibril itu pernah mengungkapkan yang diaminkan oleh Rasulullah, celaka umatmu wahai Muhammad yang mereka ketemu dengan Ramadan, masuk ke bulan suci Ramadan, bersama-sama yang lain berada di bulan Ramadan, tapi orang lain keluar Ramadan dapat ampunan, dapat surga, terbebas dari siksa neraka, kita malah bertambah dosa, na'udzubillah. Ini diaminkan oleh Rasulullah. Maka manfaatkan di 10 yang terakhir ini. Kemudian yang kedua, keistimewaan 10 yang terakhir ini adalah apa namanya, bahwa di 10 yang terakhir ini salah satu malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Pertanyaan Ustadz ya, pertanyaan Ustadz Yogi tadi, apa kira-kira malam Lailatul Qadar? Nah, secara bahasa lughah, Lailah itu malam, Qadar itu bisa bermakna keagungan, bisa bermakna kemuliaan, bisa bermakna kekuatan, ya. Qadar itu ya kalau apa namanya, kalau dalam sifat 20 gitu kan, itu artinya kekuatan, kekuasaan. Maka yang paling umum kita pahami adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana gambarannya? Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Fadli Al-Majri, ya, MPDI juga beliau itu sudah ya. Ya sudah MPDI juga gitu. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Ini yang para ulama masih ada berbeda pendapat, sehingga mengapa kita merayakan nuzul Quran itu 17 Ramadan kalau Lailatul Qadar di 10 yang terakhir. Tapi para ulama menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan disebut malam pertamanya turun Al-Quran. Artinya jumhur ulama malam pertama turunnya Al-Quran itu tetap di 17 ya. Nah, lalu ditanya, Allah yang menanyakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Maka ayat berikutnya itu adalah penjelasan, gambaran dari malam Lailatul Qadar itu. Apa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Ya, jadi ciri pertama malam Lailatul Qadar, keistimewaan pertama, kemuliaan pertamanya itu adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, nanti kita bisa bahas agak detail ini ya. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat, ya, ruh itu juga termasuk para malaikat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang para malaikat itu akan bahasa kita itu apa? Membaca, melacak, mengaminkan, mendoakan, melihat bagaimana amaliyah-amaliyah umat Islam, amaliyah-amaliyah kita selama di bulan Ramadan. Yang ketiga, cirinya salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana keselamatan, kedamaian, kegembiraan, kebahagiaan akan terus terasa sampai nanti pada saatnya terbit fajar. Tiga itu cirinya kalau menurut Al-Quran yang dibacakan tadi. Baik, luar biasa penjelasan dari Pak Ustadz Profesor ini. Saya gugup ditanya oleh Ustadz Yogi. Biasanya Ustadz yang nanya saya. Alhamdulillah Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan mengulas kembali terkait dengan apa sih malam Lailatul Qadar itu, supaya nanti pemirsa yang ada di rumah juga semakin paham dan juga nanti akan makin semangat juga untuk beribadah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan.
Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Yakni dengan narasumber kita ada Ustadz Profesor Dr. Haji Supian Ramli SAG MAG. Memang panjang sekali Ustadz ya. Sudah saya sebut. Masya Allah, mudah-mudahan saya seperti itu lah, seperti Ustadz. Insya Allah, doa bulan Ramadan nih. Ya Allah. Selama ini saya nonton di rumah, sekarang Alhamdulillah ada di sampingnya kan gitu. Alhamdulillah sore ini kita pesan nih Ustadz ya. Masih terkait dengan tema kita, keagungan malam Lailatul Qadar. Saya ingin bertanya nih Ustadz, karena di tengah-tengah masyarakat ini Ustadz, tahunya malam Lailatul Qadar ini orang-orang yang mendapatkannya adalah orang-orang soleh. Nah, gimana sih caranya Ustadz supaya di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita yang mungkin dengan latar belakang yang insan yang ada salah, penuh dengan khilaf dan dosa dan lain sebagainya Ustadz, untuk bisa terus beribadah kepada Allah di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini dengan mengharapkan juga mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustadz? Iya. Jadi pertama kita coba melihat dulu supaya muncul motivasi ya, kenapa kita harus mengejar malam Lailatul Qadar itu. Saya dulu lagi kecil-kecil tuh sering salah paham. Bayangan banyak orang-orang menceritakan dulu ya, karena kita masih awam. Lailatul Qadar itu kayak emas besar, gitu kan? Jadi kalau kita dapat, itu dapat emas besar. Jadi tapi ya mungkin dari sisi motivasinya masuk. Karena orang pingin dapat emas itu kan dengan tanda-tandanya segala macam gitu ya. Ternyata Lailatul Qadar itu bukan berbentuk benda, tetapi dia lebih berbentuk makomiyah ya, bukan makaniyah. Nah, di antara ciri tadi itu yang paling memotivasi kita apa? Pertama, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung itu lebih kurang 83 tahun. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Umur umat Nabi Muhammad ini kan tidak panjang-panjang amat. Kalau kita lihat ghalibnya Nabi itu 63 tahun. Kita pun mungkin tidak terlalu jauh ya. Memang kita berdoa tiap hari minta panjang umur. Tapi kalau ditanya seriusnya, memang minta berapa tahun umur tuh? 200 tahun? Pasti enggak. Enggak mau juga. 150? Enggak juga. 100? Mikir-mikir juga. Ya sekitar 80-an, 83. Ternyata ini disebut oleh Allah 83 tahun. Nah, karena umur kita pendek, amal kita sedikit. Bagaimana cara Allah untuk memberikan ruang agar kita ini jadi punya jalan masuk surga? Yaitu amal kita yang dilipat gandakan oleh Allah. Umpamanya kan sholat, kalau sendirian 1, kalau jamaah jadi 27. Cobalah dikali. Ya, kalau setahun sholatnya jamaah ya dikali 27. Itu jauh sekali dibanding 1 umpamanya kan. Lalu sodako balasnya 100 sampai 700 kali lipat gitu ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Paling sedikit balasan kebaikan itu kan kali 10. Ya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang melakukan 1 kebaikan, maka baginya akan dibalas 10 kebaikan yang sama. Artinya 1 banding 10 itu minimal. Nah, ada yang kali 100, ada yang kali 27 kali. Ini kalinya Masya Allah. Kalinya bukan kali jumlah, tapi kali umur. 1 malam kita dapatkan sama ya nilainya dengan 83 tahun. Subhanallah, kalau 10 Ramadan kita dapat 830 tahun. Kalau 20 Ramadan udah lebih panjang umur kita dibanding umur Nabi Nuh, umur Nabi Adam yang konon itu sampai 100 tahun. Artinya ya, salah satu motivasi itu adalah bahwa umur kita ini tidak akan panjang. Kita hanya perlu beriktikad, bermunajat maksimal selama lebih kurang 10 malam terakhir ini, ya. Mengapa dirahasiakan? Karena itu, ya. Kalau lah ditentukan malamnya 27, saya kira malam itu tidak ada yang tidur orang, gitu kan? Iya, dan ada para ulama yang memberi langkah-langkah. Kalau malam mulai puasa malam ini
nanti malam Lailatul Qadarnya malam yang kesekian, gitu kan? Tapi itu kan masih pendapat juga, tidak ada jaminan pasti. Yang pasti dia ada di 10 malam yang terakhir. Maka motivasi kita untuk mendapatkan 1 malam itu maksimalkanlah 10-nya, jangan nyari-nyari. Nyari-nyari, wah mungkin malamku malam 27 baik gitu kan. Malam lain enggak. Iya. Nah, satu. Yang kedua, sebenarnya motivasi itu adalah gambaran cara Allah untuk memberikan kita ruang. Kita ini kadang-kadang kan memang memilih dengan target-target tertentu. Karena Ramadan malam khusus, rajinnya di malam Ramadan. Karena malam Jumat khusus, rajinnya malam Jumat. Karena di Ramadan itu Lailatul Qadar malam khusus, rajinnya nyari Lailatul Qadar. Padahal kalau dalam makna yang lebih luas itu tuh semacam pelatihan, ya kan, motivasi. Sebenarnya yang diharapkan bukan cuma malam itu, ya kan. Umpamanya seperti Ramadan nih, kita menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati. Itu kan sebenarnya bukan hanya untuk Ramadan. Ramadan ini dilatih saja. Seterusnya harusnya seperti itu. Nah, malam Lailatul Qadar sebenarnya ya bukan hanya untuk itu, tapi harusnya malam-malam seterusnya seperti itu. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu malam apa ya? Para ulama ada juga menyebutnya semacam malam spiritual. Memang malam itu betul-betul wujud dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang ya kalau dalam pemahaman ringkas ya, jangankan yang memang tidak memanfaatkan malam itu untuk dapat. Yang mungkin sama saja, ya kan? Ini sama, begadangnya sama, tahajudnya sama rakaatnya, kemudian tadarusnya sama banyaknya, i'tikafnya sama lamanya. Itu belum tentu sama yang bakal ia dapatkan, ya. Artinya sangat tergantung dengan bagaimana nilai spiritual yang ia rasakan, yang ia amalkan, itulah gambaran yang ia dapatkan. Jadi kita saya ingin mengambil satu kata saja, bahwa malam Lailatul Qadar itu tadi cirinya ada 83 tahun, kemudian pada malam itu para malaikat turun. Ya, kemudian yang ketiga salamun, ya, salam itu damai, salam itu selamat, salam itu bahagia. Ternyata malam Lailatul Qadar itu malam yang damai, malam yang sejuk, malam yang tenang, malam yang selamat, malam yang bahagia. Apa hubungannya ini? Hubungan yang paling nyata adalah bahwa kita ini kalau sudah malam Lailatul Qadar, ya, makomnya sudah dapat Lailatul Qadar, itu insya Allah muaranya sudah surga, ya. Sama dengan kalau Nabi itu pergi Isra wal Mi'raj. Nabi sampai pada tingkat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebagian ulama itu menyebutkan bukan makan, bukan tempat, bukan satu tempat, tapi makom. Suatu posisi, suatu keadaan. Sidrah itu kalau arti bahasa Arabnya lotus, seroja, kayu. Yang dalam filosofi orang Arab, orang Afrika itu menggambarkan kedamaian juga, menggambarkan kesejukan, ya, wisdom, kebijaksanaan dan lain-lain. Lah kalau sudah sampai pada posisi Sidrah al-Muntaha yang paling tinggi, maka ayatnya indah jannatul ma'wa, di sisinya itu sudah surga. Ya kan? Artinya kalau mau ke surga lewati Sidrah dulu, harus sampai pada makom itu. Lah kalau malam Lailatul Qadar salam itu juga sebenarnya posisi keadaan bahwa sampai pada malam Lailatul Qadar itu ada kedamaian, ya, ada kesejukan, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Dan ternyata ini identik juga dengan surga. Surga itu identik dengan damai. Saya sering sekali menyampaikan kalau kita sholat, setelah sholat wirid, apa doa wirid kita antara lain Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah,
Engkau adalah zat yang maha damai. Dari Engkau datangnya kedamaian. Kepadamu kembalinya kedamaian. Apa doa kita? Fahayyina Rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkan kami dalam kedamaian. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkan kami ya Allah ke dalam surga. Surga itu namanya Darussalam. Rumah yang penuh dengan kedamaian. Jadi sebenarnya di ciri yang terakhir ini, salamun hiya hatta matla'il fajr itu sudah ciri surga. Sudah karakter surgawi. Sudah gambaran, tanda-tanda bahwa kalau kita sampai pada malam itu mendapatkan makom itu, maka kita insya Allah sudah bakal menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Semakin jauh pembahasannya, saya semakin tersentuh dengan kalimat maupun tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Profesor ini, saya bilangnya. Kita akan jeda terlebih dahulu ya Ustadz. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini, tentunya bersama dengan gurunda saya Ustadz Sufyan Ramli. Gitu seperti baik. Itu aja Ustadz ya. Kalau mulai dari profesor, doktor aja panjang sekali. Tapi pemirsa yang ada di rumah juga pasti sudah kenal lah dengan narasumber kita satu ini, karena memang sudah sangat melanglang buana, sudah kemana-mana, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau miliki juga bisa tertuang juga kepada kami generasi muda ini. Amin, Insya Allah. Ngomongin generasi muda nih Ustadz, Ya. Ustadz juga kan selaku dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi Ustadz ya. Mungkin memang momen Ramadan ini bagi generasi muda untuk kembali kepada Tuhannya. Jadi memang pada bulan Ramadan ini kami dari generasi muda ini memang hobinya beribadah lah seperti itu Ustadz ya. Yang mungkin di bulan-bulan yang lalu kita agak sedikit melenceng ke kanan, di bulan Ramadan ini kita kembali kepada Tuhan untuk menjalankan ibadah puasa, kemudian sholat tarawih dan lain sebagainya Ustadz. Nah mungkin selaku dari Sekretaris MUI Kota Jambi ini Ustadz, ada yang ingin disampaikan untuk para generasi muda agar supaya terkhusus di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini kami bisa senantiasa terus taat dan patuh kepada Allah, bukan hanya pada bulan suci Ramadan tapi juga pada bulan-bulan yang lainnya Ustaz. Ya, sekali lagi bahwa beragama itu kan sebenarnya tidak mengenal waktu. Ya. Tidak juga mengenal umur. Jangan kita merasa saya ini masih muda, masih lama lagi, besok lah mau taubatnya umur sekian. Tidak ada juga ya jaminan, karena memang umur itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama tentu baik yang tua maupun yang muda harusnya menyikapi datangnya Ramadan, khususnya di 10 malam yang terakhir ini, harusnya juga sama ya. Karena hitungan kita tadi itu adalah hitungan ciri yang pertama tadi itu ya. Kalau makin cepat kita mengikuti dan mendapatkan, maka akan semakin lama semakin banyak kesempatan kita ya. Kadang-kadang orang sudah umur 60-an tahun baru tersadar gitu ya, kalaupun mudah-mudahan insya Allah masih ketemu, masih mendapatkan kesempatan, maka hitungannya tidak banyak lagi ya kan. Tapi kalau dari sekarang sudah dimulai, Masya Allah ya, umpamanya ya sudah mulai umur 22 tahun umpamanya kan, setiap Ramadan terus dapat beramaliyah maksimal di bulan Ramadan, terutama di 10 yang terakhir. Ada juga yang nanya, Ustadz, apa cirinya kalau kita sudah dapat malam Lailatul Qadar gitu ya? Ya secara fisik tidak ada cirinya, sama aja ya. Tapi yang pertama mungkin secara batin. Secara batin itu mungkin juga normatif. Cirinya mungkin itu tadi, dia bertambah khusyuk, bertambah dekat dengan Tuhan, bertambah banyak ibadahnya, semakin kurang dia dari
hal-hal yang maksiat, semakin kurang dia ugal-ugalan, apalagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu sebenarnya sudah gambaran. Jadi kalau orang ketemu dengan ibadah haji, kemudian bermuara kedua, ya, ada mabrur, ada mardud, maka bisa juga secara umum Ramadan juga nanti kan kelihatan. Ramadan yang berhasil biasanya dia jauh lebih baik, ya. Lebih baik. Tapi Ramadan yang gagal, ya jangankan setelah Ramadan saja dia sudah tidak peduli apa-apa, gitu kan. Nah, Lailatul Qadar sebenarnya akan kelihatan juga di situ. Orang kalau dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar akan kelihatan, ya. Di antara tanda-tandanya itu tadi kelihatan bahwa perilakunya semakin sejuk, ya. Ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa ada 4 karakter surgawi. Yang ini mungkin juga adalah buah dari apa yang sudah didapatkan. Kalau dia sudah mendapatkan salam di bulan Ramadan tadi itu, di malam Lailatul Qadar tadi itu. Pertama, hayyin. Hayyin itu dia sejuk, tenang jiwa, ya, damai. Karena surga itu sekali lagi tempat yang damai. Ya, di surga itu tempatnya saja damai. Tajri min tahtihal anhar, mendatangkan kedamaian karena ada sungai-sungai yang bergemericik indah, gitu kan. Kemudian yang dipanggil masuk surga juga orang-orang yang jiwanya damai, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Dan penghuni surga juga orang-orang yang damai, la tasma'u fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Jadi yang dipanggil hatinya damai, yang di dalamnya sudah damai. Di surga tidak ada lagi orang punya penyakit iri hati, dengki, sombong, takabur. Tidak ada, karena energi surgawi itu energi kebahagiaan. Kalau kan kita sudah hampir sama. Kalau saya punya mobil Mercy, Yogi juga punya mobil Mercy. Pakai iri-iri lagi enggak? Tidak lagi kan? Yang jadi iri itu kalau saya punya motor bagus, umpamanya Yogi punya motor butut, umpamanya iri, motor dia elok, motor saya tidak elok kan? Ya, walaupun kalau orang sering bergurau, bisa baik ngomong tidak apa-apa lah, tidak elok. Ya, yang penting punya sejuta kenangan daripada motor mengkilat sejuta sebulan kan gitu. Iya kan? Iya. Jadi tidak ada lagi orang yang iri. Jadi selama dia sudah memperlihatkan tanda-tanda begitu, ya, sebenarnya itu sudah tanda-tanda bahwa dia sudah memiliki atau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi tanda-tanda kedamaian itu yang menunjukkan bahwa ia sudah memiliki salam tadi itu. Salam damai, ya, sampai dia nanti ketemu dengan fajar paginya itu. Nah, kembali kepada anak muda tadi gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda karena menganggap kita masih faktor umur. Jangankan mau ketemu tua, Ramadan yang akan datang saja kita belum tentu bisa ketemu. Ya kan? Maka jangan menunda-nunda, manfaatkan. Meskipun saya tahu sekarang alhamdulillah ya anak-anak muda kita sudah luar biasa ya. Bahkan di banyak-banyak masjid mereka mewarnai kajian-kajian, mewarnai i'tikaf dan lain-lain. Sudah banyak yang merasa menjadi ya. Kalau ini terus dipertahankan, saya kira ini akan mengalir dia terus gitu lama-lama. Mudah-mudahan insyaallah semua anak muda di Jambi dimanapun, semua umat Islam begitu ya, itu luar biasa. Saya jadi pengalaman satu, kenang-kenangan saja ya. Kebetulan baru balik dari Malaysia, dari Kuala Lumpur berobat anak. Itu ada lucunya. Saya tiap malam selalu mendengar ada bunyi sirene kayak orang sakit. Jadi penasaran saya, banyak nih orang sakit di Malaysia nih gitu kan. Atau ketika saya ngobrol-ngobrol dengan kawan, ada ustadz di situ, saya bilang, kok tiap malam? Itu bukan orang sakit, Ustaz. Di Malaysia nih, kalau orang Islam ketahuan tidak sholat,
Itu diarak masuk ke mobil itu. Semacam ambulan itu Ustaz. Masuk ke mobil ambulan itu. Kalau dia tidak tadarus, tidak ngaji, tidak tadarus, ketahuan, ketangkap polisi gitu, maka dia diarak dalam mobil mayat itu. Masya Allah, saya bilang. Tapi saya ada unsur yang jadi pelajaran. Betul. Itu mengingatkan mati, ya kan? Orang puasa kita tidak puasa gitu, enak-enak. Coba masuk itu baru mobilnya, lu mati nih kan? Iya, Ustaz. Mungkin di dalam mobil itu agak merinding rasanya gitu, karena disinilah mobil mati. Oh ternyata ya bagus juga kata saya kan. Itu saya baru tahu itu. Oh ternyata saya penasaran kok bunyi terus. Jadi kalau ada dan biasanya itu anak muda kata dia. Biasanya anak-anak muda kalau ada yang ketangkap tidak puasa gitu makan di siang hari. Oh itu siap-siap lah tuh diarak pakai mobilan itu pakai mobil orang ambulan orang mati itu kan. Nah kalau ada dia tarawih tidak tarawih ketahuan dia itu ditangkap dia masuk mobil ambulan polisi syariahnya gitu. Nah sebenarnya itu mengingatkan ya tidak muda tidak tua. Kalaulah datang ajal nanti kita tidak punya kesempatan lagi, ya kan? Maka mumpung kita ini punya ruang, punya kesempatan. Saya kira sekaranglah waktunya, sekaranglah kesempatannya. Jangan kita menunda-nunda, kita berusaha agar Ramadan kita ini menjadi Ramadan terbaik. Kita berusaha agar amaliyah kita ini jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Kita juga berusaha agar mudah-mudahan insya Allah motivasi Lailatul Qadar kita ini terjaga sehingga mudah-mudahan semua mendapatkan ruang dan kesempatan malam Lailatul Qadar itu gitu. Memang luar biasa Ustaz ya membahas terkait dengan Lailatul Qadar. Ini kayaknya pengen lebaran di Malaysia aja lah Ustaz, mau lihat budaya seperti itu Ustaz. Kayaknya kalau ditaruh di Provinsi Jambi juga bagus itu, bagus. Ya. Tapi kan karena kita banyak ya rata-rata. Kalau di sana kan dia nampak, yang Melayu itu yang Islam itu kan nampak. Kalau di orang-orang India, Bangladesh, Chinese kan itu kan beda. Di sana tuh yang Chinese ya makan aja dia di Syria. Tapi kalau yang kita Melayu kan nampak gitu kan. Polisinya langsung nebak, kamu udah puasa ya gitu. Kalau kita nih semuanya saya khawatir mobil ambulannya tidak muat gitu. Iya benar Ustaz ya. Apalagi kalau di Jambi nih Ustaz banyak juga yang mokel memang. Kan. Lagi mobil ambulannya tidak muat. Bisa lah itu. Memang sangat luar biasa pembahasan terkait dengan keagungan dari malam Lailatul Qadar ini. Saya ingin bertanya lagi nih Ustaz terkait dengan malam Lailatul Qadar. Sudah Ustaz jelaskan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa. Siapakah yang nantinya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu mereka yang fokus dalam ibadahnya Ustaz. Ini fokus dalam ibadah dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ataukah memang orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini memang orang yang sudah taat dan patuh kepada Allah bukan hanya pada bulan Ramadan saja Ustaz? Ya, secara ringkas mungkin kita akan menyebutkan bahwa yang mendapatkan malam ini ya. Jadi selama 10 malam terakhir ini ayo perbanyak i'tikaf di masjid gitu ya. Perbanyak qiraatul Quran. Mudah-mudahan insyaallah bisa ya paling tidak 2 kali khotam lagi selama 10 malam terakhir atau 1 kali khotam lagi dan seterusnya. Lalu perbanyak juga wirid zikir, perbanyak juga kajian-kajian gitu ya. Jadi memang 10 malam terakhir ini kalau meneladani Rasulullah itu memang sudah lebih mengencangkan perutnya ya, mengencangkan ikat pinggangnya, berarti sudah fokus kita maksimal. Jadi ibaratnya itu ibarat orang maraton. Di awal-awal pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan. Begitu sudah dekat ke finish, itu mengejar tuh, mengejar juaranya, mengejar supaya dapat tropinya, begitu. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Cuma itu tadi, walaupun yang kitanya agak terbalik gitu ya. Di awalnya kencang, di ujungnya malah letoy gitu kan. Harusnya di awal, ya harusnya di ujung nih yang letoy gitu kan.
Tetapi dalam maknawinya sesungguhnya memang kalau kita berkaca kepada semua ibadah-ibadah yang lain ya, ibadah itu pada dasarnya memiliki makna dan nilai di belakang. Wudu itu formalnya kita membasuh muka, membasuh telapak tangan dan seterusnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya anggota tubuh kita terjaga, ya, terpelihara dari perbuatan kemaksiatan. Solat itu secara formal kita adalah gerakan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu kan? Puasa demikian juga memang formalnya kita menahan lapar dan dahaga. Tetapi dari puasa itu akan lahir sifat-sifat mulia, ya, tidak hanya kesalehan spiritual tetapi juga kesalehan sosial. Haji apalagi kita bukan hanya formalnya di tanah suci, ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya, ibadah maupun wajib sunnah dan lain-lain, tetapi dia akan kelihatan mabrur tidaknya nanti ketika sudah di kampung halaman, ketika dia sudah balik, apakah memberi pengaruh baik atau tidak. Zakat juga begitu sebenarnya. Ya, zakat itu bukan hanya selesai ketika memberikan harta kita kepada orang yang berhak menerimanya, setelah itu balik lagi pelit gitu. Tetapi dia memberikan pelajaran bahwa rezeki yang kita miliki itu adalah ada hak sebagian orang lain yang kurang beruntung dari kita gitu ya. Maka kita perkecil malam Lailatul Qadar, sesungguhnya formalnya memang kita ya mendapatkan ibadah maksimal malam itu. Tetapi hikmahnya, maknanya ya perjalanan hidup kita selanjutnya, ya kan? Bahkan mungkin ya 83 tahun itu adalah gambaran bahwa bagaimana 83 tahun ke depan kalau umur kita sampai perilaku kita masih mencerminkan malam Lailatul Qadar, ya kan? Perilaku yang tadi saya sebutkan itu hayyin, damai, sejuk, layin, lemah lembut, ya, tutur katanya penuh kasih sayang. Kemudian qoribin itu akrab, dekat, ya, ramah, mudah senyum gitu. Lalu sahlin itu memudahkan, ya, segala urusan itu ya mudah, ringan. Tidak menakut-nakuti tapi menggembirakan, tidak menyulit-nyulitkan tapi memudah-mudahkan, ya. Jadi meringan-ringankan, apalagi umpamanya ya termasuk dalam hal sampai pada dalam hal sholat. Ya, saya sering bergurau kan ketika ada seorang pemuda, ini cerita pemuda ini tadi. Kan pemuda ini kalau nengok di sholat tarawih banyak dado batang hidungnya gitu kan. Mungkin gitu. Pemuda ini belajar dari zaman Rasulullah. Ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat yang ngimami lamu, ayatnya mungkin langsung Al-Baqarah gitu kan. Ya, jadi lari pemuda ini, tidak sanggup ngikutnya. Ya, dalam bahasa keseharian, awak masih muda, masa tidak sanggup, orang tua ini bukan bahasa fisik, tapi bahasa psikologis kan, betul. Gitu kan. Sehingga sampai kepada Rasulullah. Maka apa pesan Rasulullah? Kalau kita mengimami, fal yukhaffi, ringan-ringankan, supaya anak-anak mudanya ini senang, gitu kan? Ini sekali sholat imamnya sudahlah sembahyang 20 rakaat gitu, ayatnya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Iya, jadi menggembira-gembirakan begitu itu sudah menjadi bagian dari tanda salam tadi itu. Nah, inilah sebenarnya yang kita kejar, termasuk generasi muda. Kita kejarlah bagaimana kita bisa mendapatkannya melalui Ramadan khususnya, wabil khusus melalui itu tadi, malam Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Tentunya bersama Ustadz, guru saya, Ustadz Sufyan Ramli. Tak terasa Ustadz, memang kalau
kita ngobrol, belajar sama guru kita sendiri itu memang nggak kerasa kalau sudah 1 jam nih Ustadz ya. Masya Allah. Ya Mungkin Allah, terakhir saya akan meminta Ustadz untuk ada yang ingin disampaikan terkait dengan harapannya selaku dari Sekretaris MUI Kota Jambi, terkhusus untuk generasi muda ataupun masyarakat secara umum lah di Provinsi Jambi ini di 10 terakhir ibadah pada bulan suci Ramadan. Ustaz, silakan. Baik, iya terima kasih. Secara umum kita melihat bahwa alhamdulillah ya perjalanan Ramadan kita ini cukup semarak, cukup menunjukkan syiar yang luar biasa ya. Semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan syiar itu ya, malam-malam, subuh-subuh, masjid-masjid semuanya bergerak bagaimana kita bisa mensyiarkan dan mengagungkan Ramadan ya, yang sudah 2/3 kita lewati ini ya. Kami tentu mewakili Majelis Ulama Indonesia merasakan cukup bergembira dengan keadaan ini. Tentu harapan kita mudah-mudahan ke depan ya masih ada tersisa ini kita sambut dan kita syiarkan lebih baik lagi. Masih ada beberapa tugas spiritual kita ya. Di samping kita menyambut malam Lailatul Qadar, kemudian masih ada nanti zakat fitrah, zakat mal, lalu yang pada akhirnya nanti itu adalah Idul Fitri ya. Kita mudah-mudahan insya Allah nanti Idul Fitri kita bareng gitu ya, Amin, ya antar sama anak bangsa. Kalaupun umpamanya nanti berbeda, kita saling menghormati, kita saling menghargai. Ya, kemudian bagaimana agar dalam perjalanan Ramadan ini masing-masing pihak itu saling menghargai, saling menghormati. Ya, ada yang tidak puasa, ya hormati yang puasa. Mohon maaf, umpamanya ibu-ibu, memang ada kesempatan dia tidak puasa. Tapi ya jangan pula lah makan seenaknya di tempat-tempat di mana di situ lalu lalang orang berpuasa. Beda kasusnya kalau umpamanya di tempat-tempat yang memang muslimnya sedikit. Tapi kita ini muslimnya mayoritas, jadi perilaku kita itu jadi gambaran tumpuan utama. Maka mari kita terus syiarkan ini ya, Ramadan ini ya. Saya juga senang banyak kegiatan-kegiatan termasuk buka bersama itu sudah ramai luar biasa. Cuma saya pesan juga ya, buka bersama jangan lalu buka bersama maghribnya lewat, isyanya lewat, tarawihnya lewat gitu kan, kumpul-kumpul kayak reuni begitu, itu jangan. Jangan sampai hal-hal yang bersifat sunnah kemudian menghilangkan yang wajib ya, apalagi hal-hal yang bersifat tradisi mengalahkan yang syariat. Begitu, jadi itu pesan kami. Tetapi so far saya kira ini sudah sangat on the track, sudah sangat luar biasa. Mari kita pertahankan suasana kondisivitas Ramadan ini ya. Apalagi sekarang alhamdulillah orang-orang bersedekah semakin ramai, semakin banyak gitu ya. Orang-orang menyediakan takjil juga sudah luar biasa. Ini menandakan bahwa kita ini sudah mulai semakin dewasa dalam beragama, sudah semakin bijak, sudah sidrah tadi ya, sampai pada tahap-tahap itu dalam beragama. Ini yang harus terus kita pertahankan dan harus kita wariskan kepada generasi-generasi penerus kita agar Islam ini terus jaya, terus i'la la ya'lu alaih gitu ya, terus menjadi agama yang memberi rahmat bagi semua alam. Baik. Selanjutnya tadi, kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi Ustaz terkait dengan tema keagungan malam Lailatul Qadar. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, malam Lailatul Qadar itu seperti tadi kita sebutkan adalah malam spiritual ya. Jadi di sana ada malam pengampunan Allah. Maka ayo maksimal, mudah-mudahan doa kita diampuni oleh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu yang kedua juga dia merupakan malam-malam di mana doa-doa itu diijabah oleh Allah. Maka perbanyak doa, mudah-mudahan insyaallah dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita maksimalkan, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, untuk mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan juga bagaimana pahala kita dilipat gandakan oleh Allah.
Kita ini ibarat dalam riwayat itu masuk ke sebuah goa untuk mencari oleh-oleh. Ada pemuda pertama sampai dalam goa gelap, dia tidak dapat apa-apa keluar. Pemuda kedua sampai dalam, dicarilah dapat batu 2, 3. Itulah pemuda ketiga sampai di dalam, dia lepas bajunya, ada batu-batu, dia ambil semua. Keluar dari goa, pemuda pertama ditanya mana oleh-oleh, tidak ada. Karena gelap saja. Pemuda kedua ditanya mana oleh-oleh, ingat ada batu 2. Ini batu. Ternyata batunya mutiara. Pemuda ketiga, ketika ditanya mana oleh-oleh, maka ditunjukkan juga. Ternyata batu-batu yang ia kumpulkan semua mutiara. Ya bayangkan betapa kita, jangankan yang tidak bawa apa-apa, yang bawa banyak tadi pun nyesal juga kalau tahu tadi begini mutiara galau, celana yang pacul juga bawanya gitu kan. Maksudnya apa? Besok keluar Ramadan, kira-kira begitu gambaran kita ya. Ada yang bawa oleh-oleh banyak, tapi ada yang tidak bawa oleh-oleh sama sekali. Jangan sampai kita menyesal, maka keluar dari Ramadan mudah-mudahan kita termasuk yang paling banyak membawa oleh-oleh insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Supian Ramli, SAG MAG, selaku Sekretaris MUI Kota Jambi yang pada sore hari ini berkesempatan hadir untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua terkait dengan keagungan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan bisa jadi pelajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.